bangkitkan negeri untuk mendapat ridho ilahi. Nah ini, kalau kita ingin membangkitkan negeri kita, ya satu tadi, dengan beribadah, dengan bekerja yang benar sesuai dengan aturan-aturan negara dan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak melanggar aturan apapun, ya terutama protokol Allah. Kalau protokol kesehatan kita patuh Pak ya, kita taat. Kemana-mana kita bawa pakai masker, kemana-mana kita bawa ke masjid bawa sejadah sendiri, kemana-mana kita pakai hand sanitizer, ya kemana-mana kita salat itu menjaga jarak, social distancing. Subhanallah, kita bisa patuh protokol kesehatan. Padahal itu hanya sementara sifatnya. Tapi protokol Allah ini kan melekat Pak. Protokol Allah halal haram itu melekat seumur hidup kita. Mau dimanapun kita bekerja, dimanapun kita berada, ada atau tidak ada yang mengawasi, ya kita harus semua patuh kepada protokol Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala abdihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa qur rabbi zidni ilma. Bapak Ibu, para pimpinan dan seluruh karyawan Direktorat Jenderal Bea Cukai Republik Indonesia, yang insya Allah kita semuanya mudah-mudahan berada dalam limpahan karunia, rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Bapak Direktur Tindak Pencegahan beserta jajarannya, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari yang penuh barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, tidak henti-hentinya lisan kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala seraya mengucapkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan nikmatnya seluruh kebaikan itu menjadi sempurna. Dan kita bersyukur kita hari ini sudah berada pada tanggal 25 Sya'ban 1442 Hijriah. Ya, beberapa langkah lagi, ya tidak lama lagi. Insya Allah kita akan segera menyambut, ya hari ini kita menyambut kedatangan tamu agung, yaitu bulan Ramadan. Tapi tidak lama lagi insya Allah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, sehingga kita dapat memasuki bulan suci Ramadan dengan imanan wahtisaban, dengan dua modal, yaitu dilandasi iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya perintah puasa itu adalah ya secara khusus ditujukan bagi orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, Allah menyapa orang-orang beriman. Jadi ini landasan kita berpuasa. Kalau nggak punya iman atau imannya lemah, ya puasa itu terasa berat. Ya, atau kita menganggap enteng, meremehkan ibadah puasa. Ya, mungkin dia secara fisik kuat, saya udah biasa puasa. Saya udah biasa diet misalnya ya. Saya biasa mengurangi makan. Terutama kalau ada di sini yang bapak-bapak ini diet keto ya, katanya begitu ya, untuk melangsingkan tubuh, membuat tubuh kita ini bugar. Nah itu puasanya berapa itu? 18 jam katanya ya, dari malam sampai siang. Udah biasa. Nah ini meremehkan ya, dia nggak menganggap ini adalah suatu perintah
dan kemudian seruan keimanan. Nah, lalu kemudian orang yang meremehkan itu nanti biasanya apa? Menganggap kecil ibadah puasa ini, lalu menganggap ini kan rutinitas, ini biasa-biasa saja. Yang penting itu kan hanya untuk menjadikan badan kita sehat. Lalu dia tetap bermaksiat kepada Allah. Dia tetap mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Nah, ini dua sikap ekstrim yang tidak boleh terjadi pada diri setiap hamba. Karena kita berpuasa, kalau ingin mendapatkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dosa-dosa kita ini akan diampuni oleh Allah. Ya, pada bulan suci Ramadan, karena Ramadan itu artinya membakar, ya, membakar dosa-dosa kita. Kalau kita ingin dosa-dosa kita ini terbakar habis, tidak tersisa, maka kata Nabi SAW, man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ya, siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian malamnya, kata Nabi dalam hadis lain, man qama Ramadan, malamnya dia melakukan apa? Qiyamul lail di bulan suci Ramadan, sebulan penuh. Imanan wahtisaban, karena dilandasi rasa iman dan takwa kepada Allah serta mengharap pahala dari Allah. Ini ihtisaban, ini mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi puasa ini ada pahalanya. Jadi bukan hanya kita puasa ini menjaga diri kita, menahan diri kita dari makan, dari minum, dari berhubungan badan dengan istri, ya, atau suami, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita juga harus bagaimana? Ya, bukan hanya menjaga supaya kita tidak batal puasa. Mungkin secara prosedural fikih puasa kita tidak batal. Tetapi berapa banyak meskipun puasanya tidak batal, puasanya ya, prosedur puasanya ini mengikuti SOP, ya, itu hanya dia berlaku secara zahir saja, secara lahiriah saja mengikuti SOP, ya, tetapi batinnya tidak mengikuti SOP puasa. Nah, ini kan ada puasa zahir, ada puasa batin. Batin ini apa? Kita mencegah, menghindarkan diri kita dari segala perbuatan maksiat, dari semua yang haram. Kalau perbuatan puasa yang zahir itu kita menghindarkan diri dari sesuatu yang halal, yang mubah, ya, itu kan makan, minum, hubungan seks dengan pasangan yang sah, itu kan halal. Itu yang puasa lahiriah, puasa zahir. Tapi puasa batin, kita harus menahan diri kita, mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar, dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini SOP puasa itu begitu, Pak. Ya, kalau kita ingin meningkatkan kinerja, semangat beribadah dan bekerja di tengah pandemi, nah ini intinya. Ya, dalam ibadah puasa ini, ibadah dan bekerja ini menjadi satu. Ya, SOP secara prosedural kita taati, tapi secara hati, ya, spiritual, secara batiniah, ini juga harus kita penuhi dan kita tepati. Supaya apa? Kalau yang pertama tadi, ya, puasa secara lahiriah, secara zahir, supaya puasa kita ini tidak batal, maka puasa secara spiritual, menjauhkan diri dari perbuatan yang haram, dari segala bentuk maksiat, baik maksiat mata, maksiat tangan, maksiat telinga, maksiat pikiran, maksiat hati, maksiat kaki, maksiat segala macam, terutama maksiat perut nih. Ini perut ada dua maksiat, Pak. Bukan cuma masuk makanan siang hari di bulan suci Ramadan, tapi perut kita ini kita harus jaga supaya tidak masuk dia makanan yang bersumber dari harta yang haram. Sebab kalau ini masuk, ya, secara zahir kita puasa kita tidak batal. Tapi kalau secara batin, ya, perut kita isi dengan makanan menu berbuka puasa yang mewah-mewah, yang enak-enak, yang lezat-lezat, tapi sumbernya dari uang yang haram, nah, na'udzubillah min zalik,
puasa kita pahalanya batal. Ya, tolong dicatat ini baik-baik ya. Kita tidak ingin hanya puasa berlelah-lelah, berletih-letih siang hari, ya, menahan tidak makan, tidak minum. Ya, mungkin kalau dari habis subuh, dari waktu fajar sampai kira-kira jam 11-12 kita masih kuat ya, masih seger. Nah, udah mulai masuk jam 1, jam 2, Masya Allah ya. Itu udah lelah, udah letih, subhanallah. Masuk waktu asar. Nah, lewat asar dikit jam 5 udah mulai seger lagi karena mau buka puasa, ya kan? Nah, jangan sampai kita ini sudah berlelah-lelah, berletih-letih, tetapi pahala puasa kita jadi batal, jadi hangus. Ya, na'udzubillah min zalik. Kata Nabi SAW, man lam yada' qawla zuri awil amala bihi falaysa lillahi hajah fi an yada' ta'amahu wa syarabahu. Siapa orang yang berpuasa, tapi dia tidak meninggalkan kebiasaannya untuk berkata dusta, berbuat dusta, ya. Jadi ini Rasulullah luar biasa ini. Qaula zur awil amala bihi, berkata dusta dan berbuat dusta. Ya, satu kata-katanya tidak sesuai dengan tindakannya. Nah, ini juga berbuat dusta namanya, ya. Itu kata Allah, kata Nabi SAW, mohon maaf, itu Allah tidak lagi memerlukan hamba ini, tidak lagi Allah berikan pahala kepada hamba ini meskipun dia telah meninggalkan makanan dan minumannya. Tentu kita tidak ingin seperti ini ya Bapak-Bapak ya. Ya, seperti Bapak-Bapak dan Ibu-ibu, seluruh karyawan dan juga pimpinan di Direktorat Jenderal Bea Cukai ini, tentu kita semua ingin bekerja dengan benar. Ya, bukan hanya untuk meraih prestasi, ya, promosi jabatan supaya naik pangkat, ya, sesuai dengan kepangkatan yang diatur dalam kepegawaian negeri sipil, ya, tetapi kita ingin, ya, pekerjaan kita ini menjadi sarana bagi kita untuk apa? Bisa masuk surga. Nah, itu. Ini ditekankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Bagaimana juga Nabi SAW juga menekankan dalam sunnahnya, bagaimana agar seorang hamba Allah, seorang muslim itu, ya, beraktivitas di dunia, bekerja di dunia, itu adalah sebagai bekal untuk kehidupan di yaumil qiyamah, untuk di akhirat nanti. Dan dengan kerja kita di dunia ini, bukan hanya ibadah mahdoh, bukan hanya sholat, zakat, puasa, haji, ya, kemudian apalagi orang itu ditentukan masuk surga, tapi ibadah dalam pengertian yang luas, ya. Ada kerja-kerja sosial, ada kerja-kerja ekonomi, ada akad-akad transaksi ekonomi, ya. Kemudian ada juga yang berkaitan dengan masalah pekerjaan, profesi. Semua ini kita diikat di bingkai dalam bingkai syariat. Tidak boleh satu aspek pun dalam kehidupan kita melanggar norma-norma syariat Allah. Ya. Jadi sebagai seorang muslim nih, ya, kalau kita bicara sebagai muslim, karyawan, ya, BUMN, karyawan, pegawai negeri sipil dimanapun, ya, di kementerian dan lain sebagainya, atau lembaga-lembaga negara, ini kewajiban bagi seorang muslim itu bukan hanya dia harus berprestasi sebagai abdi negara, tetapi dia juga harus menunjukkan dedikasinya dalam bekerja itu dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, karena ini yang akan dibawa bekal, ya, buat mati nanti, ya. Jadi bekal mati itu bukan cuma sholat, zakat, puasa, Pak, ya. Tolong ini diluruskan ini pemahaman ini, ya. Bukan hanya itu, iya itu, ya, namanya rukun Islam, tapi kita dalam kehidupan kita ini semua harus menyelenggarakan kehidupan kita ini, apapun profesi kita, apapun kedudukan sosial kita, jabatan kita, itu semua harus berada di dalam bingkai syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kewajiban seorang muslim ini dua: taat kepada aturan negara, ya, ini udah pasti. Yang kedua,
harus sesuai dengan aturan syariat agama. Ini kehebatannya seorang muslim, ya. Jadi dia dibingkai bukan hanya takut melanggar aturan-aturan negara, ada sanksi administratif, ada sanksi dari negara kalau dia melanggar, ya. Tetapi juga secara agama, secara spiritual, dia juga selalu merasa terawasi, terpantau, dan yang memantau langsung itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Bapak Ibu karyawan, ya, di kantor, kementerian, direktorat ataupun BUMN, itu yang memantau itu ada gugus tuh, ada task force-nya, ada bagiannya seperti tadi. Ya, ini Bapak tadi yang sambutan, Bapak direktur tindak pencegahan. Nah, itu yang mengawasi. Ya, nanti di setiap kementerian itu ada irjen, inspektur jenderal. Ya, itu mengawasi. Tapi pengawasan manusia kan terbatas, Pak. Pengawasan manusia ini ada limitnya. Ya, dia tidak bisa mengontrol hati seseorang. Tidak bisa mengontrol 24 jam kehidupan setiap karyawan, setiap pimpinan. Tidak. Yang bisa melakukan kontrol dan pengawasan selama 24 jam, dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, dari kita akil balik sampai mati nanti, itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala berfirman, "Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Ya, tidak ada satu ucapan. Ini satu ucapan kecil, sedikit, ya. Tidak ada yang terlontar, terucap, apalagi perbuatan. Ya, illa ladaihi raqibun atid, kecuali pengawasan Allah itu melekat. Ada raqib, ada atid di sini, mencatat, ya. Maka nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bagaimana? Akan tunjukkan di yaumil qiyamah, wa wudi'al kitab. Nah, ini, ya, catatan amal kita nanti akan dibuka, bos, di hari kiamat, ya. Jadi kita jangan hanya takut kalau kerja kita, aktivitas kita, ya, di dunia ini terbongkar, tapi kita nanti harus takutnya double. Ya, kalau nanti kerja-kerja kita di dunia ini yang tidak terpantau oleh institusi lembaga yang menaungi kita, di mana tempat kita bekerja, ya, itu tidak terpantau oleh mereka, nanti semua terbongkar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa wudi'al kitab. Kitab itu, catatan amal itu semua diapakan? Dibuka. Ya, diperlihatkan kepada halayak, kepada seluruh makhluk. Kalau sekarang mungkin persidangan orang kalau di sidang, ya, di pengadilan itu mungkin hanya dihadiri oleh segelintir orang. Ya, kecuali mungkin tokoh publik, ada yang live, ya, ada yang menyiarkan secara nasional, misalnya dilihat oleh jutaan pasang mata misalnya. Tapi kalau orang biasa, ya, dia bukan artis, dia bukan tokoh public figure, dia bukan pejabat negara yang dicokok KPK misalnya, ya, itu kan tidak ada yang melihat kecuali hanya segelintir orang, mungkin hanya orang terdekat, ya, dengan pengacaranya, ya, dihadiri pengacara, jaksa, dan hakim. Itu hanya itu saja. Tapi nanti seluruh makhluk ini akan melihat, ya, mulai dari makhluk pertama Nabi Adam sampai nanti, ya, sampai akhir zaman. Berapa miliar manusia itu, berapa tidak terhitung. Itu semua dibuka catatan kita. Fataral mujrimina musfiqina mimma fihi yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadiran wala yazlimu rabbuka ahada. Ini surah Al-Kahfi ayat berapa? 49, ya. Bapak-bapak sering baca ini, ibu-ibu, ya, hari Jumat, malam Jumat, surat Al-Kahfi. Tolong ini dihayati. Ya. Nanti kalian, kata Allah, akan melihat bagaimana para pendusta, bagaimana orang-orang durjana, bagaimana para pendosa itu nanti mereka akan meringis, mereka akan gemetar, mereka akan ketakutan, ya, melihat isi catatan amalnya. Yaqulun, mereka akan berkata,
Ya wailatana, celaka kami. Mali hadzal kitab, kenapa ini kitab catatan amal? Ini kitab catatan amal cuma sedikit Pak ya. Ini contoh mushaf Al-Quran ya, dengan tafsirnya di tangan saya ini. Ini cuma Allahumma sholli ala Muhammad. Ini berapa ratus halaman? Ya, kalau kita lihat di sini ya, mushaf Al-Quran itu yang ya kalau kita bacanya itu ya capek ya. Apalagi hatam Quran ini, kalau nggak lancar bacanya kita termehek-mehek juga bacanya ya Pak ya. Masya Allah, ini ada sekitar 604 halaman ya, 604 halaman. Ini baru kecil ya. Nanti kitab catatan amal kita itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu ada 99. Dan satu kitab catatan amal kalau digelar seluruh halamannya itu sejauh mata memandang. Berapa pandangan kita sekarang maksimal bisa memandang ke depan? Ya, contoh yang paling ini mewakili apa? Pilot. Ya, pilot pesawat ya disebut dia aman, safety penerbangan kalau dia bisa melihat jarak sekitar 3 sampai 5 km di depan. Ya, kalau nggak bisa begitu, ya kurang daripada itu jarak pandang, karena ada kabut asap, karena ada badai dan sebagainya, itu nggak boleh terbang, ya, atau nggak boleh landing, ya kan? Jadi satu kitab catatan amal ini dibentangkan itu sejauh mata memandang, katakan 5 sampai 10 km, ya. Ini ada 99 catatan amal kita Pak, Masya Allah, ya, ngeri. Nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala mereka akan apa? Mereka akan termehek-mehek, mereka akan meringis, mereka akan ketakutan. Yaqulun, mereka berkata, ya wailatana, celaka. Mali hadzal kitab, mengapa kitab catatan ini la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, tidak menyisakan, tidak meninggalkan satu amal pun baik besar maupun kecil. Semua tercatat rapi Pak, terdokumentasi. Ini dokumentasi yang paling rapi. Arsip ya, arsip yang paling rapi itu adalah arsipnya Allah. Ya, mulai dari awal penciptaan makhluk sampai seluruh catatan amal perbuatan manusia dari awal kehidupan ini ada di muka bumi sampai nanti hari kiamat, dan seluruh hukum-hukum Allah yang ada di alam semesta ini yang mengatur kapan matahari terbit, kapan dia terbenam di negeri ini, di waktu Indonesia Timur, di tengah, di barat, belum lagi di seluruh dunia, penjuru dunia yang lain. Kapan bulan itu purnama, kapan ini semua, ya, kapan terjadi gerhana matahari, gerhana bulan, kapan terjadi semuanya. Ya, itu semua catatan, ketentuan, ya, hukum-hukum Allah di alam semesta ini, itu semua tercatat rapi Pak, terdokumentasi rapi, nggak besar nggak kecil, tidak ada yang terlewatkan. Kehidupan makhluk manusia sampai semut di lobangnya itu semua ada catatan amalnya, ada catatannya bagaimana Allah mengatur seluruh manusia ini, mengatur seluruh alam semesta ini, mengatur seluruh kehidupan ini, termasuk jin, termasuk iblis, itu diatur sama Allah. Rezekinya Allah yang ngatur, bayangkan ya, bukan cuma manusia dikasih rezeki Pak, ya, binatang semua, tumbuh-tumbuhan semua, ya, jin semuanya, mau yang kafir mau yang beriman, jin itu, apalagi iblis, udah jelas kafir semua iblis, ya, itu semua dikasih rezeki sama Allah. Catatannya semua ada, rapi, terdokumentasi, ya, mulai dari kita melek bangun tidur sampai kita tidur lagi semua ada catatan amalnya. Belum tentu ada di Direktorat Bea Cukai Pak, ya, Masya Allah, tabarakallah, inilah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, ya, ayat kursi yang sering Bapak baca, ibu-ibu baca ini, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim. Ya, Allah mengetahui semua apa yang ada di hadapan kita. Wa ma ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard.
kursinya Allah. Singgasananya Allah itu meliputi seluruh ya, alam semesta ini, makhluk, ya, langit dan bumi. Wala ya'uduhu hifzuhuma. Itu. La ta'khudhu sinatun wala naum. Ya, Allah tidak tidur. Ya, enggak ngantuk Allah itu. Setiap saat, kulla yaumin huwa fi syan, setiap waktu Allah itu sibuk mengurus seluruh makhluknya. Ya, jadi enggak benar kalau ada yang mengatakan Allah hari keberapa? Hari ke-7 istirahat. Ya, mohon maaf. Ya, 6 hari Allah ciptakan langit dan bumi, capek. Hari ke-7 istirahat. Nah, itu hari Sabat namanya, itu dalam tradisi agama Yahudi. Enggak begitu. Allah sampai dari itu terus bergerak, terus memantau. Allah itu bekerja. Bagaimana dengan kita hamba ini? Kalau kita masih ada tidurnya, Pak. Masih ada ngasonya, masih ada leha-lehanya, ya. Masih ada break time-nya, masih ada istirahatnya, tapi Allah nggak istirahat. Ya, Allah tidak istirahat. Semua malaikat, ya, yang menjadi staf-stafnya Allah dengan tugasnya masing-masing, semua bekerja. Tidak ada yang bekerja paruh waktu, Pak. Tidak ada yang bekerja shift-shiftan, ya. Tidak ada yang bekerja ini nanti dia akan istirahat, ini nanti gantian, ya, dan sebagainya. Ada waktu cuti, waktu libur, tidak ada. Kalau kita bisa ada cuti, ya, mau cuti lebaran, mau cuti tahun baru, mau cuti apa gitu, ya. Allah dan malaikat nggak ada cutinya, terus memantau, terus melihat, terus mengatur seluruh alam semesta ini, ya. Wala ya'uduhu hifzuhuma, dan Allah tidak merasa lelah untuk menjaga dan menegakkan kehidupan ini sampai datang tiba masanya. Allah akan apa? Was-samawatu matwiyatum biyamini. Allah akan tutup alam semesta ini seperti Allah menutup buku. Ya, kasijillil kutub kama bada'akum awwala marrah. Ya, ini alam semesta ini, ya, bisa terhampar ini seperti Allah membuka buku. Ya, seperti ini tamsil saja, ya, permisalan. Ini Allah buka buku, ya. Ini alam semesta ini dibuka semua. Nanti hari kiamat semua digini, Pak. Ditutup, hancur semuanya. Alam semesta ini. Masya Allah, tabarakallah. Maka itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat yang insya Allah kita semuanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah kita hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Ya. Dengan bagaimana? Ya, hamba yang dicintai oleh Allah itu dengan beribadah dan bekerja yang baik. Ya, bekerja itu kita niatkan ibadah. Ya, sebagaimana ibadah mahdhah, salat, zakat, puasa, haji, kita harus pasang niat. Ya kan? Kita mau salat ini niat dulu, Pak. Ya kan? Soal diucapkan atau dalam hati itu ikhtilaf, ya, tapi syarat dia rukun sholat pertama niat, ya kan. Puasa rukun, puasa pertama adalah niat di malam hari, ya, tapi ini biasa diucapkan, ya. Kalau sholat, ya, tidak wajib diucapkan, sunnah, talaffuz diucapkan itu sunnah, tapi tidak wajib, ya, cukup dalam hati bisa, ya. Tapi kalau puasa diucapkan malam harinya. Makanya biasa ada melafatkan niat puasa di malam hari, ya. Setelah kita sholat tarawih untuk memudahkan, untuk mengingatkan kita. Ya, paling telat-telat kalau kita nggak niat setelah tarawih, paling telat-telat kita niatnya ketika sahur. Insya Allah ini. Ya, zakat ada niatnya. Saya mengeluarkan zakat niat karena Allah Ta'ala. Haji umrah, labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Aku niat memenuhi panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Semua amal itu harus dengan niat. Nah, termasuk ketika Bapak Ibu semua bekerja, ya, bekerja ini, niat itu penting. Niat untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, ya. Niat untuk apa? Mencari nafkah yang halal untuk ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi SAW bersabda, ya, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, apa kata beliau? Ma akala ahadun ta'aman qattu khairun min ayyakula min amali yadi. Tidaklah
seorang hamba makan makanan, ya, itu lebih baik daripada makan dengan hasil tangannya sendiri, hasil kerja tangannya. Ini Nabi SAW menyatakan begitu. Jadi kedudukan kerja ini dalam Islam ini sangat tinggi, dimuliakan oleh Allah. Nabi SAW nggak suka orang yang malas kerja. Nabi paling nggak suka orang lihat, ya, pengangguran. Nggak suka Nabi. Ya, ada sahabat, ya tidak disebut namanya, ya, itu orang jam kerja, orang lagi sibuk di pasar, orang lagi sibuk, ya, di kebun, di ladang dan sebagainya. Dia tidur-tiduran di masjid, dimarahin sama Rasulullah. Kamu ngapain nih? Ini waktunya kerja. Siang ini waktu untuk bekerja, malam Anda baru tidur, baru istirahat. Alasannya, saya nggak punya apa-apa ya Rasulullah. Mau bekerja saya, mau apa yang mau saya kerjakan. Nah, kamu punya apa di rumah? Saya punya satu cangkir sama serbet. Nah, sini, kamu pulang, ambil, bawa kemari. Serbet Pak, serbet, ya kan? Berapa sih serbet? Ya, cangkirnya mungkin nggak begitu, bukan cangkir mewah kayak zaman sekarang, ya udah keren, udah pakai keramik, udah macam-macam, ya. Cangkir zaman dulu sederhana sekali, mungkin dari tanah liat yang dibentuk itu kan, kayak tembikar begitu, ya. Itu alat minum, alat makan zaman dulu, ya. Ini kamu punya, ya. Sekarang sini, maka Nabi angkat dua benda ini, dilelang oleh Rasulullah. Wahai kaum muslimin, siapa di antara kalian yang mau beli dua barang ini supaya bantu saudara kalian ini untuk bekerja? Saya Rasulullah, berapa kamu mau beli? Dua barang ini, 1 dirham. Kata Nabi, nggak cukup. Ya, nggak cukup. Terlalu murah. Walaupun memang harganya mungkin segitu atau mungkin lebih kurang dari itu nih harga barang. Ya, udah dibeli 1 dirham aja udah bagus. Tapi Nabi bilang nggak cukup. Siapa lagi yang mau beli? Saya Rasulullah, 2 dirham. 2 dirham. Ya, kamu mau punya 2 dirham? Ya, oke. Ini, sini uangmu, 2 dirham, ini barangmu. Ya, lalu 2 dirham ini diberikan oleh Rasulullah kepada kepada orang tadi ini. Ini, 1 dirham kau belikan makanan. Ya, pergi beli makan, pulang kasih anak istrimu makan. 1 dirham lagi kau beli kapak. Ya, tahu kapak? Ya, alat ya untuk atau apalah sekarang, mungkin tidak harus kapak ya, pacul atau apa gitu ya. Untuk kamu bekerja bisa menghasilkan kamu kerja. Pergi beli kapak itu, beli pacul, setelah itu kamu kerja. Laksanakan. Siap ya Rasulullah. Wah, kayak pegawai negeri kan, tak tahu tentara, polisi, siap. Wah, kalau komandan gitu ya. Ini Rasulullah yang merintahkan, instruksikan, subhanallah ya. Maka orang ini sampai dia nggak pulang ya ke rumah itu sekitar 2 minggu, lalu dia pulang membawa kayu-kayu bakar, dia jual ini. Alhamdulillah akhirnya hidupnya berkah. Ini berkahnya kerja. Jangan bilang kita nggak punya modal, jangan bilang kita nggak punya apa-apa. Nabi mencontohkan apa yang bisa kamu jual di rumah, jadikan modal ya untuk kamu bekerja. Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW mengatakan, melanjutkan hadis tadi ya. Itu kisah lain ini. Kisah tadi tidak masuk dalam hadis ini. Tapi Nabi melanjutkan dalam hadis tadi, ma'akala ahadun ta'aman qattu khairun min amali yadihi wa inna nabiyallahi Dawud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadihi. Sungguhnya Nabiullah Daud. Ya, Nabi Daud, Pak. Tahu, kenal Nabi Daud enggak? Ada yang kenal di sini? Wah, kalau kenal langsung berarti usianya udah ribuan tahun. Ya, kita kenalnya dengan cerita, dengan kisah yang ada dalam Al-Quran. Dan kisah Quran itu nyata, kisah Quran itu faktual, real. Ya, bukan karang-karang, bukan kaleng-kaleng ya. Ini kisah nyata. Nabi Daud itu punya keahlian apa? Dia disebutkan sebagai haddad, sebagai ahli pandai besi. Ya, makanya Allah mengatakan wa alanna lahul hadid. Kami lunakkan untuk siapa? Nabi Daud itu hadid, segala macam bentuk besi yang keras-keras itu ya, dengan tangannya itu jadi lunak, mau dibikin apa semua menjadi. Subhanallah. Nah, Nabi Daud ini ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kana ya'kulu min amali yadi. Beliau selalu makan dari hasil kerja tangannya.
Ya, tentu tangan yang, nah ini tangan yang bukan hanya bekerja tetapi hati melandasi tangannya ini untuk bekerja. Hati yang takut kepada Allah, hati yang senantiasa tunduk kepada aturan Allah, hati yang senantiasa khusyuk beribadah kepada Allah. Inilah yang bisa menggerakkan tangan kita, tubuh kita, kaki kita, pendengaran kita, mata kita untuk bekerja dengan baik dan profesional sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh lembaga institusi kita. Tidak main curang, tidak manipulasi, tidak korupsi, tidak berbuat zalim kepada rakyat, tidak menzalimi atasan, tidak berbuat zalim kepada negara. Ya, karena kita makan ini dari uang rakyat, kita makan dari uang negara, ya. Maka kita harus punya tanggung jawab, punya rasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah mendapatkan fasilitas, saya sudah mendapatkan gaji, saya sudah mendapatkan ini, tunjangan ini itu. Masa saya mau mengambil harta negara yang bukan hak milik saya, yang di luar dari apa yang telah diberikan oleh negara untuk saya? Oke. Kalau semua abdi negara, semua pamong praja, semua dari tingkat paling atas sampai yang paling bawah ini bekerja dengan hati, ya, karena hati ini yang mengendalikan, hati ini yang menentukan baik dan buruknya amal perbuatan kita semua. Maka itu jaga hati kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah ya karena yakulu min amali. Kita harus makan dari kerja keringat kita sendiri, ya. Maka itu Nabi SAW memuji, la an yahtatiba ahadukum ala zahrihi khairun min ayyas ala ahadan fayu'tihi aw yamna'u. Ini hadis riwayat Bukhari juga, ya. Kalau ada seorang di antara kalian yang ya mencari kayu bakar, lalu dia bawa kayu bakar itu di atas punggungnya, dia jual ke pasar, khairun min ayyas ala ahadan, itu lebih baik daripada dia minta-minta, ngemis. Ya, karena perbuatan minta-minta, ngemis ini tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Ya, kita harus menjaga iffah, kita harus menjaga harga diri. Kita punya tenaga, kita punya tubuh yang baik, ya. Meskipun lemah, tapi kita masih bisa bekerja. Ya, jangan kita alasan, kayak nggak bisa, kayak lemah, saya begini nggak bisa. Rasulullah nggak suka orang malas. Itu lebih baik, kata Nabi SAW. Orang yang manggul, orang cari kayu bakar, dia bawa, ya, berusaha dijual ke pasar, itu lebih baik daripada dia meminta-minta kepada orang lain. Apakah orang lain itu akan memberikan atau tidak memberikan? Subhanallah, nilai kerja di dalam agama Islam. Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ya di situ disebutkan, ya, para nabi saja dalam Al-Qur'an itu ada profesinya, ada pekerjaannya, dikenal, ya. Tadi Nabi Daud, ya, beliau ini seorang tukang pandai besi. Ya, itu disebutkan di dalam surat Saba ayat 10-11. Nah, nanti 10-11 ini kan tentang Nabi Daud. Wa alanna lahul hadid an i'mal sabighatin wa qaddir fis sardi wa'malu salihah, ya, inni bima ta'maluna basir. Nah, ini kan tentang Nabi Daud alaihi salam, ya. Itu dimudahkan, ya, dilunakkan oleh Allah, ya, besi itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan ani'mal duru'an wasya, dengan besi itu engkau buatlah, ya, ini industri pertahanan, industri militer. Kan biasanya besi itu, ya, untuk apa, lapis baja, ya kan? Ya, itu. Buatlah apa? Ya, perisai-perisai. Ya, perisai-perisai dari besi untuk melindungi, ya, tentaramu dari serangan musuh. Ya, kemudian paku, ya, wasayril masamir munasibatan lil hilaq. Ya. Nah, itu semua itu dibuat, semua kebutuhan negara. Nah, ini hebatnya Al-Qur'an ini mengatakan, ya, itu harus kita penuhi dari dalam negeri. Nah, ini yang disebut dengan prinsip apa? Iktifa dzati. Semua kebutuhan, ya, industri strategis dalam satu negara itu harus dibuat oleh anak bangsa. Ini pesannya dalam Al-Qur'an, Pak. Jadi nggak main-main, Al-Qur'an ini bukan cerita dongeng, ya, bukan cerita hayalan. Ini semua ada petunjuk nilai-nilainya buat kehidupan kita. Sebagaimana Allah pesan kepada Nabi Daud,
kau punya kemampuan untuk membuat barang-barang dari besi, maka kau harus penuhi semua kebutuhan peralatan perang itu dengan tanganmu. Jadi ini harus di industri strategis kita, ya alutsista macam-macam itu, ya itu semua harus kita penuhi dari dalam negeri, termasuk teknologi dan lain sebagainya. Ya kita harus belajar dari bangsa lain, jangan malu, jangan minder, kita bisa. Ya anak-anak bangsa kita yang kerja di Boeing banyak, yang kerja di Airbus ada, ya kerja di banyak perusahaan-perusahaan besar dunia. Apalagi kita udah punya tokoh, ya dulu ya mantan presiden RI yang keberapa, ketiga, ya Profesor Dr. B.J. Habibie, itu seorang ilmuwan hebat di Jerman Barat, ya bekerja di sana, punya karya-karya paten yang luar biasa. Ini yang harus kita berdayakan anak-anak bangsa ini untuk menciptakan apa? Ya meningkatkan ekonomi, memajukan bangsa kita dengan apa? Akalnya sendiri. Kita boleh belajar teknologi dari orang, tapi kita kembangkan sendiri. Ya, kembangkan di negeri kita. Pekerjakan anak-anak bangsa kita. Hargai mereka, anak-anak bangsa kita yang cerdas. Ya, nah, jangan kemudian kita telantarkan, kita tidak hargai. Nah, ini pesan dari Nabi Daud alaihi salam. Subhanallah. Nah, kemudian siapa lagi? Nabi di dalam Al-Quran itu yang bekerja profesional. Nabi Nuh. Nabi Nuh itu dikenal sebagai apa? Beliau ini tukang kayu, ya, ahli pahat kayu. Maka beliau ya diperintahkan oleh Allah untuk bikin kapal bahtera. Wa yasna'ul fulka wa kullama marra 'alaihi mala'un min qaumihi sakhiru min qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Itu surat Hud ayat 38. Ya, Allah mengatakan ya bahwasanya anisna'il fulka bi ayunina, ya buatlah bahtera itu ya dengan tanganmu sendiri, ya. Maka Nabi Nuh membuat bahtera itu sendirian, Pak. Coba bayangkan, bahtera Nuh itu kan besar, dia bikin sendirian, ya tentu berminggu-minggu, berbulan-bulan, mungkin juga sampai bertahun-tahun, ya. Subhanallah, itu tapi sudah diperintahkan oleh Allah, dia bekerja dengan tangannya sendiri, ya. Meskipun lalu diejek, dihina oleh kaumnya, ngapain kau bikin kapal, udah gitu bikin kapalnya bukan di galangan kapal, Pak, bukan di pelabuhan, ya, bukan bikin di seperti PT PAL itu bikin kapalnya di Surabaya, ya, di laut, dia di pinggir laut itu, ya. Tapi ini bikinnya di mana? Di atas gunung. Ini orang udah sinting apa udah gila apa, ya kan? Bikin kapal di gunung, mau ditaruh kemana itu kapal kalau udah jadi? Nah, inilah perintah dari Allah. Maka beliau itu dihina, dicaci maki. Ini orang gila, orang sinting. Tapi itulah perintah Allah Subhanahu wa taala. Beliau kerjakan dengan baik, dengan telaten, dengan sabar. Ya, tidak hiraukan celaan orang-orang yang mencela. Ya, maka beliau akhirnya dengan izin Allah, ya, bisa menyelamatkan banyak hamba makhluk. Ya, ya, binatang itu lebih banyak daripada manusia yang naik ke bahtera itu. Artinya apa? Kadang-kadang manusia ini diberikan peringatan oleh Allah nggak mempan, lebih cerdas. Ya, binatang kalau ada bencana, dia tahu ada peringatan dini, ya, dari alam, dia lari tuh. Nah, kalau mau ada tsunami, ada gempa, ini binatang tahu, cerdas dia. Tapi manusia kadang-kadang diberikan peringatan oleh Allah, ya, ada bencana, ada musibah, ada longsor, ada banjir bandang, ada gunung meletus, ada macam-macam. Kita ini nggak sadar-sadar. Padahal itu sentilan dari Allah. Padahal itu surat peringatan, SP. Nah, kalau dalam istilah administrasi itu SP kan. Surat peringatan 1, 2, 3 nggak mempan juga, habis nanti. Saatnya kalau kita ini terus membangkang kepada perintah Allah, kalau kita ini tidak syukur nikmat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diperintahkan oleh Allah kepada kaum Saba, ya, dan juga kepada Nabi Daud alaihissalam, ya, i'malu ala Dawud syukra, perintah untuk bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingkar dan kufur nikmat, apa yang terjadi? Nah, Allah contohkan di sini dengan siapa? Dengan kaum Saba. Ya, ini ayat 15. Tadi surat Saba itu cerita tentang Nabi Daud kan?
Setelah itu tentang Sulaiman alaihissalam, 2. Ya, bapak dan anak ini luar biasa. Lalu Sulaiman ini menundukkan kerajaan Saba. Oke, kerajaan Saba akhirnya masuk Islam. Kerajaan Saba akhirnya tunduk di bawah kekuasaan Sulaiman. Mereka akhirnya yang tadinya menyembah matahari, lalu kemudian menyembah Allah, bertauhid kepada Allah Ta'ala. Tapi setelah ratusan tahun setelah itu, ya, sudah tidak ada lagi orang yang tersisa bertauhid kepada Allah. Mereka kembali lagi kepada kemaksiatannya. Apa yang terjadi? Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Jannatani an yaminin wa shimal. Kulu min rizqi rabbikum washkurulah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, kita sering dengar istilah ini. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, ini negeri yang berkah dengan ridha Allah. Kan ini sesuai dengan tema kita. Bangkitkan negeri untuk mendapat ridho ilahi. Nah ini, kalau kita ingin membangkitkan negeri kita, ya, satu tadi, dengan beribadah, dengan bekerja yang benar sesuai dengan aturan-aturan negara dan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak melanggar aturan apapun, ya, terutama protokol Allah. Kalau protokol kesehatan kita patuh, Pak, ya, kita taat. Kemana-mana kita bawa pakai masker, kemana-mana kita bawa ke masjid bawa sejadah sendiri, kemana-mana kita pakai hand sanitizer, ya, kemana-mana kita salat itu menjaga jarak, social distancing. Subhanallah, kita bisa patuh protokol kesehatan. Padahal itu hanya sementara sifatnya. Tapi protokol Allah ini kan melekat, Pak. Protokol Allah halal haram itu melekat seumur hidup kita. Mau dimanapun kita bekerja, dimanapun kita berada, ada atau tidak ada yang mengawasi, ya, kita harus semua patuh kepada protokol Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Bapak yang dirahmati Allah, maka di sini dicontohkan bagaimana kondisi kerajaan Saba. Laqad kana li saba'in fi maskanim ayah. Dulu mereka mendapatkan, ya, banyak keberkahan dari Allah Ta'ala. Mereka mendapatkan kesuburan tanahnya, ya, kekayaannya, kemakmurannya luar biasa. Itu negeri Saba, bekasnya ada di Yaman. Itu ada Saddu Ma'rib. Ada penelitian arkeolog bahwa di situ pernah ada bendungan. Bendungan besar raksasa. Padahal sekarang udah jadi gurun pasir, Pak. Zaman dulu Jazirah Arabia itu subur, Pak, hijau. Ya. Bendungan air di mana-mana. Ya, luar biasa. Mungkin sama dengan kita di Nusantara ini, di Indonesia ini, ya. Subur, hijau. Nah, lalu kemudian dihukum oleh Allah ini. Jadi apa? Jadi kering, jadi hilang. Ya, hijau-hijaunya. Tapi nanti di hari kiamat, menjelang hari kiamat, itu nanti akan subur lagi, akan menghijau lagi. Nah, itu tanda-tanda kekuasaan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka apa yang terjadi? Ya, mereka ini sanggup membangun irigasi yang luar biasa, maju. Ya, kemudian tanamannya, tumbuhannya subur-subur. Jannatani ayyamini washimal. Ada kebun, 2 kebun di sebelah kiri dan sebelah kanan. Kulu mir rizqi rabbikum. Maka Allah berpesan apa? Makanlah kamu dari rizki Allah. Waskurulah, tapi jangan lupa, kamu jangan cuma sekedar makan. Kamu jangan sekedar enak-enakan. Kamu jangan hanya sekedar menikmati fasilitas dari Allah, tapi kalian harus bersyukur kepada Allah. Waskurulah, bersyukurlah, berterima kasihlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita terima kasih kepada negara, kita lakukan, tapi jarang kita merasa terima kasih kepada Allah. Negara bisa baik, ya, karena Allah karuniakan kepada negara kita ini, ya, tanaman, tumbuh-tumbuhan, kekayaan alam. Kekayaan alam kita ini, Pak, bukan hanya di darat, di laut. Subhanallah, luar biasa, paru-paru dunia. Nikmat mana lagi yang kita dustakan? Semua barang tambang mineral ada di negeri kita. Ya, air melimpah di mana-mana. Ya, subhanallah, sungai banyak. Ya, kekayaan laut banyak. Kita ini luar biasa. Negara ini baik karena apa? Karena nikmat Allah. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Washkurulah. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dengan beribadah dengan baik, dengan bekerja dengan baik. Itu tanda kita bersyukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sia-siakan karunia dari Allah ini. Jangan kita sia-siakan nikmat dari Allah yang begitu hebat untuk negara kita ini.
ya, negara kita ini bisa menjadi negara besar, negara maju, ya, sejahtera rakyatnya, dan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah. Dengan menegakkan, ya, syariat Allah, dengan kita apa? Kita masing-masing nih, di keluarga kita, diri kita, ayo tegakkan aturan-aturan Allah dalam kehidupan. Niscaya negeri ini akan berkah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang subur, baik, ya, wa rabbun ghafur, dan Allah memberikan pengampunannya. Tapi sayang, fa'aradu, mereka, ya, berpaling dari aturan Allah. Mereka tidak mau bersyukur kepada Allah. Mereka lupa kepada Allah. Mereka ingkari nikmat-nikmat Allah. Mereka mengatakan bahwa kemakmuran, kesejahteraan negeri dan rakyat ini adalah karena hasil keringat kerja keras kita. Lalu mereka penduduk negeri ini dan termasuk pemimpinnya tidak mau mengatakan atau tidak pernah mengakui, ya, bahwa itu adalah nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'aradu, ya, mereka akhirnya berpaling dari Allah. Farsalna alaihim sailal arim, maka kami kirim untuk mereka, ya, banjir bandang. Sailal arim, bendungan Arim itu apa? Jebol, ya. Saddu Ma'rib itu jebol. Air yang tadinya untuk menggenangi irigasi perkampungannya, pertaniannya, tanamannya, semuanya habis. Yang tadinya sumber kebaikan jadi malapetaka. Allah buat itu hancur sehingga merusak dan meluluh lantakkan semua rumah, ya, negeri dan juga perkebunan mereka. Wa badalnahum bi jannatayhim jannataini dawatai ukulin khamti wa asli wa syai'in min sidrin qalil. Subhanallah, diganti yang tadinya kebun subur diganti jadi apa? Ya, nggak bisa ditanami apa-apa kecuali cuma ilalang, kecuali cuma rumput sidir. Ya, nauzubillah min dzalika jazainahum bima kafaru. Itulah balasan yang kami berikan kepada mereka karena kekufuran mereka atas nikmat Allah, karena pengingkaran mereka terhadap risalah para nabi dan rasul. Wahal nujazi illal kafur. Terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah Saba ini kita akan mengambil pelajaran, ya. Kita buka surat An-Nahl ayat 112. Ini peringatan buat kita semua. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khauf bima kanu yasna'un. Hati-hati, jaga negeri kita. Negeri kita sudah aman, sudah tentram, rezekinya Masya Allah mengalir, datang dari semua penjuru. Ini persis digambarkan dalam ayat 112 surah An-Nahl ini. Masya Allah, tabarakallah. Tapi ayo kita jaga supaya kita ini tetap bersyukur atas nikmat Allah. Ayo kita beribadah yang baik, ya. Sambut bulan Ramadan dengan baik. Kerja kita jangan kendor, kerja kita harus baik, kerja kita harus tunjukkan dedikasi, kesungguhan, prestasi, ya. Sebab Nabi SAW bersabda, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Sungguhnya Allah mencintai seorang hamba kalau dia bekerja dengan itqan, ya, dengan dedikasi, dengan ketelitian, dengan kejujuran, dengan sepenuh hati, ya, tidak sembarangan, tidak serampangan, ya, tidak melanggar protap, tidak melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Itu kerja yang itqan, dan Allah mencintai seorang hamba itu. Sebagaimana Allah mencintai orang yang suka bertaubat, mencintai orang yang suka menyucikan dirinya, mencintai orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Innallaha yuhibbul muttaqin, yuhibbul mutawakkilin, yuhibbus sabirin, cinta orang sabar. Allah yuhibbul mutatahhirin dan lain sebagainya. Maka Allah juga cinta seorang hamba, mencintai seorang hamba yang kalau dia bekerja, dia kerja dengan itqan, ya. Ini cara kita bersyukur, dan jangan kufur nikmat. Kalau kufur nikmat akibatnya fatal, ya. Allah akan menimpakan kepada kita rasa lapar dan ketakutan. Negeri yang tadinya kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan bisa bangkrut, bisa hancur,
bisa binasa gara-gara perilaku penduduk dan pemimpinnya. Mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya, ya. Kita bekerja dengan baik, niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi selama bulan Ramadan, ya. Dan terutama kita Ramadan ini sudah, ya, kita akan masuki tahun kedua. Ya, ini 2 kali Ramadan di tengah pandemi. Ayo kita jaga, kita mohon bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Tadi, ya, yang dibaca oleh qori kita ayat 18 berapa ya? 186. Ya kan? Nah, itu. Kita minta kepada Allah. Ya, Allah itu Maha dekat. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Allah akan angkat penyakit wabah seperti COVID-19 ini dan semua bencana-bencana Allah akan, ya, selamatkan untuk kita, ya. Itu bagaimana caranya? Falyastajibu li. Di bulan Ramadan adalah bulan yang sangat tepat untuk kita khusyuk dalam berdoa kepada Allah. Falyastajibu li. Hendaklah mereka merespon seruan aku. Wal yu'minu bi, hendaklah mereka beriman percaya penuh kepada aturan-aturan yang aku turunkan, yang aku wahyukan. La'allahum yarsyudun, supaya mereka dapat meniti kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Mari kita berpuasa dengan baik, sambut Ramadan dengan baik, tingkatkan kualitas ibadah, tingkatkan kualitas kerja kita untuk kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan dengan itulah Allah akan memberkahi negeri dan rakyat Indonesia yang kita cintai ini. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para pemirsa, saya Ustadz Fadlan mengajak Bapak Ibu kita semua, ayo kita membuat investasi masa depan bersama Al-Fahmi Institute. Gedung ini sedang dibangun, membutuhkan segala dukungan dari kita semua. Maka itu saya mengajak Bapak Ibu semua, hari-hari dengan kebaikan, hari-hari dengan berinfak, hari-hari dengan bersedekah, hari-hari dengan berwakaf. Dan sangat tepat Bapak Ibu memilih wakaf bersama Al-Fahmi Institute untuk generasi Quran akan datang. Rekeningnya ada di BCA, Muamalat, dan BSM. Ada di bawah sini. Ayo, dengan Al-Fahmi Institute kita mencerdaskan umat dengan Al-Quran untuk Indonesia lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.